Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Syafruddin dari program studi komunikasi dan penyiaran semester 2 kelas A. Saya akan menjelaskan rangkuman ulumul Quran untuk tugas ujian akhir semester. Baik, yang pertama adalah ilmu qiraat sab'ah. Ilmu qiraat adalah cabang ilmu dalam studi Al-Quran yang berkaitan dengan variasi-variasi dalam membaca Al-Quran. Qiraat sab'ah secara harfiah berarti bacaan dalam bahasa Arab. Dalam konteks Al-Quran, ilmu qiraat mempelajari berbagai macam cara membaca Al-Quran yang berbeda yang diwariskan dari para perawi dan pembaca Al-Quran yang terdahulu. Dalam periwayatan Al-Quran terjadi beberapa perbedaan dalam masalah qiraat. Al-Quran diturunkan dengan berbagai macam cara membacanya, yaitu dikenal dengan qiraat sab'ah. Al-Quran turun dengan 7 qiraat. Berikut adalah nama-nama 7 qiraat dalam qiraat sab'ah. Yang pertama adalah qiraat Nafi. Yang kedua ada qiraat Ibnu Kathir. Yang ketiga ada qiraat Abu Am. Yang keempat ada qiraat Ibnu Amir. Yang kelima qiraat Hamzah. Yang keenam qiraat Al-Kisai. Yang ketujuh qiraat Subu'ah. Setiap gaya bacaan ini memiliki aturan dan perbedaan dalam tajwid, pelafalan, penekanan, dan pengucapan huruf-huruf tertentu. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan variasi dalam pembacaan Al-Quran yang diwariskan dari para perawi terpercaya yang menguasai gaya bacaan tertentu. Namun penting untuk dicatat bahwa semua qiraat dalam qiraat sab'ah ini tetap mempertahankan makna dan isi Al-Quran yang asli. Walaupun ada variasi dalam bacaan, teks Al-Quran itu sendiri tetap tidak berubah dan dijaga dengan cermat. Qiraat sab'ah adalah bagian dari keragaman dan warisan ilmu qiraat yang telah diakui dalam tradisi Islam. Yang kedua ada perintah dan larangan dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran mengandung banyak perintah dan larangan yang ditujukan untuk memberikan pedoman bagi kehidupan umat manusia. Contoh perintah yang sering ditemukan dalam Al-Quran adalah perintah untuk beriman kepada Allah, melaksanakan sholat, memberikan zakat, berbuat kebajikan, menghormati orang tua, menjaga hubungan silaturahmi, memuliakan hak-hak individu, menegakkan keadilan, dan menjauhi perbuatan dosa. Perintah-perintah ini dianggap sebagai petunjuk dari Allah untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang lurus, mempromosikan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Dalam melaksanakan perintah-perintah ini, umat muslim diharapkan untuk memahami, mengamalkan, dan meneladani ajaran-ajaran Al-Quran dengan penuh pengertian, kesadaran, dan keikhlasan. Mereka juga diharapkan untuk menghormati otoritas Al-Quran dan berusaha menjalankan perintah-perintah tersebut dengan sebaik-baiknya. Perintah dan larangan dalam Al-Quran bertujuan untuk membentuk perilaku dan moral yang baik, menjaga keadilan, mempromosikan kesejahteraan masyarakat, serta mengarahkan umat muslim untuk mencapai kehidupan yang bermakna di dunia dan di akhirat. Selanjutnya adalah sejarah tafsir Al-Quran. Sejarah tafsir Al-Quran merujuk pada perkembangan dan evolusi penafsiran Al-Quran sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga zaman modern. Tafsir Al-Quran adalah upaya untuk memahami dan menjelaskan makna Al-Quran, serta konteks dan hukum yang terkait dengan ayat-ayatnya. Tafsir Al-Quran melibatkan berbagai metode dan pendekatan yang digunakan oleh para ulama, sarjana, dan ahli tafsir. Selanjutnya, dalam tafsir secara tekstual, penafsiran memperhatikan aspek-aspek berikut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama ada makna kata. Penafsir memeriksa makna kata-kata dalam bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran. Ini melibatkan kajian kamus bahasa Arab dan memahami berbagai arti dan konotasi kata yang digunakan dalam ayat tersebut. Yang kedua, struktur kalimat. Penafsir menganalisis struktur kalimat dalam ayat-ayat Al-Quran
termasuk subjek, predikat objek, dan hubungan antara elemen-elemen tersebut. Ini membantu dalam memahami sintaksis dan struktur gramatikal ayat. Yang ketiga, konteks ayat. Penafsir memperhatikan konteks langsung ayat, baik dalam surah tersebut maupun dalam konteks sekitarnya. Hal ini membantu dalam memahami hubungan dan aliran pemikiran antara ayat-ayat yang saling terkait. Yang keempat, ada gaya retoris. Al-Quran menggunakan berbagai gaya retoris seperti metafora, perumpamaan, repetisi, dan pertanyaan retoris. Penafsir memperhatikan elemen-elemen ini untuk memahami tujuan dan pesan yang ingin disampaikan melalui gaya bahasa Al-Quran. Lalu, dalam tafsir secara kontekstual, penafsir memperhatikan aspek-aspek berikut. Yang pertama ada asbabun nuzul. Ini mengacu pada konteks atau sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Penafsir mencari informasi tentang peristiwa, kejadian, atau situasi spesifik yang memicu penurunan ayat-ayat tersebut. Yang kedua, ada konteks sejarah dan sosial. Penafsir mempelajari keadilan sosial, politik, budaya, dan lingkungan sosial masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Quran. Ini termasuk pemahaman tentang praktik-praktik budaya, norma-norma sosial, adat istiadat, dan konvensi saat itu. Memahami konteks ini membantu penafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan mempertimbangkan realitas sejarah dan sosial saat itu. Lalu yang ketiga, ada kaitan dengan ayat lain. Tafsir secara kontekstual juga memperhatikan kaitan ayat-ayat Al-Quran yang saling terkait dan membentuk suatu tema atau konsep tertentu. Penafsir mencari hubungan dan konsistensi dalam ayat-ayat terkait untuk memahami pesan yang lebih luas yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Selanjutnya adalah metodologi tafsir. Metodologi tafsir adalah pendekatan atau serangkaian prinsip yang digunakan oleh para penafsir Al-Quran dalam menjalankan proses penafsiran. Metodologi ini membantu mereka dalam memahami dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dengan benar dan konsisten. Dalam konteks tafsir Al-Quran, terdapat beberapa klasifikasi yang dapat digunakan untuk mengkategorikan berbagai jenis tafsir. Berikut ini adalah beberapa klasifikasi umum. Yang pertama, ada klasifikasi berdasarkan pendekatan metodologis, yaitu yang pertama, tafsir bil mathur, tafsir berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan riwayat-riwayat para sahabat. Yang kedua ada tafsir bil roy, tafsir berdasarkan penalaran pribadi penafsir berdasarkan pemahaman dan logika mereka. Yang ketiga ada tafsir asbab al-nuzul, tafsir berdasarkan konteks sejarah dan penyebab penurunan asbab al-nuzul ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir ada tafsir maudu'i, tafsir berdasarkan tema-tema tertentu dalam Al-Quran. Selanjutnya ada tafsir maqasyidi. Tafsir maqasyidi adalah jenis tafsir Al-Quran yang berfokus pada pengungkapan dan pemahaman tujuan dan maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Tujuan utama tafsir maqasyidi adalah untuk mengeksplorasi makna yang lebih dalam dan luas dari ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan maqasyid al-syariah yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Tafsir maqasyidi adalah gabungan dua kata yang masing-masing dari dua kata tersebut harus didefinisikan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengertian yang utuh. Dua kata tersebut adalah tafsir dan maqasyid yang dibubuhi dengan ya nisbah. Tafsir maqasyid ini berguna sebagai asas untuk mengkaji hukum-hukum, terutama yang kontemporer. Faidah tafsir maqasyid yaitu akan menjadi lebih hidup dan terjaga, mewujudkan kesejahteraan, menerima rahmat dan seluruh alam, mensucikan diri dan hati, menjaga diri, menjaga dari hal yang menjauhkan diri dari agama, menjaga keluarga dan keturunan, menjaga harta dan menjauhkan diri dari kemudaratan dan hal yang memberatkan. Selanjutnya, ilfiltrasi tafsir pertama. Ilfiltrasi secara bahasa maknanya yaitu penyusupan atau ilegal yang datang dari luar Islam. Kemudian makna al-dahil artinya algis, penipuan,
fasad, kerusakan. Di dua alasil lawan kata alasil al-makru, tipuan, wal hadiah, penipuan. Orientalisme adalah kelemahan-kelemahan yang ada di dalam Islam. Kemudian, perang pemikiran dalam Islam itu muncul dari kolonialisme, bisanya masuk dalam penjajahan ekonomi dan politik. Kemudian bersumber dari misionari, yaitu bagaimana menjajah dari sisi ideologi. Mereka punya misi untuk memurtadkan para pemeluk agama Islam, melakukan perusakan dari sisi akidah Islamiyah dengan menyusupkan paham-paham supluralisme agama, pluralisme agama, dan pemikiran yang menyimpang dari sisi akidah yang lainnya. Ini disebut dengan syubhat desakralisasi. Tujuannya untuk merusak Islam dari dalam. Filtrasi tafsir yang kedua, yaitu terdapat 3 aspek penting yang sekarang masuk ke dalam pemikiran umat Islam dengan bertujuan untuk merusak. Yang pertama adalah syariat Islam, yang dirusak dengan cara merubah metodologi ijtihad sehingga mereka lebih memilih metodologi pemikiran barat, ijtihad barat, daripada metode usul fikih yang sudah ada di dalam ijtihad syariat. Yang kedua, gerakan untuk merusak Islam. Semacam gerakan-gerakan untuk merusak Islam melalui infiltrasi dengan melakukan dekonstruksi dengan penggunaan metode-metode orientalis atau metode hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga Al-Quran ditafsirkan tidak sesuai dengan bidang ilmu tafsir, tetapi dengan disiplin ilmu lain di luar Islam. Dan terakhir, merusak akidah Islam, yaitu dengan menyebarkan paham-paham pluralisme, liberalisme, sekularisme, dan paham-paham yang lainnya. Lalu, selanjutnya, hukum menerjemahkan Al-Quran. Tarjemaah diambil dari kata tarjaman yang berarti mentranslate atau mentabirkan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Tarjamah juga memiliki makna tafsir. Tarjamah bisa juga menafsirkan suatu lafaz ke suatu makna. Syarat-syarat menerjemahkan Al-Quran, yaitu yang pertama ada muslim, yang kedua ada adil dan sikoh, yang ketiga ahli dalam bidang ilmu bahasa, dan keempat harus baik akhlak dan adabnya. Hukum terjemah Al-Quran. Penerjemahan Al-Quran yang dibolehkan ialah penerjemahan dalam arti menyampaikan nas Al-Quran dan menafsirkannya, sedangkan penerjemahan dengan arti mengalihkan ke bahasa asing adalah dilarang. Yang dibolehkan adalah penerjemahan dengan makna menafsirkannya dengan bahasa asing. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Arif Syafruddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.